وعزتك لا أسكن حتى تغفر لقائلها ما أصاب قبلها من ذنب فيغفر الله له. Yang kita tasbihul fuad. Inna lillahi amudan ahmar. Sesungguhnya Allah itu mempunyai tahtal ardis sabi'ah ala dhahril hud. Di bawah bumi lapis ketujuh. Fa idza qala al-'abdu, maka jika seorang hamba berkata atau membaca la ilaha illallah, taharrakal hud. Jadi Allah mempunyai tiang berwarna merah. Puncaknya Allah, paling bawah tiang itu sampai ke bumi yang lapis ketujuh. Jadi tiang itu dari lapis ketujuh bumi sampai ke atas. Allah punya tiang berwarna merah. Ketika seorang hamba membaca zikir la ilaha illallah, Arsy menjawab, la, kata Arsy. Tidak, kan Arsy disuruh diam oleh Allah. Diam. Wa izzatik, demi keagunganmu, kata Arsy. Si Arsy tidak mau diam. La wa izzatik, tidak, demi keagunganmu. La askun, saya tidak mau diam. Hatta taghfira liqa'idiha, sampai engkau mengampuni orang yang membaca la ilaha illallah itu ma'asab yang dia telah perbuat daripada dosa yang lalu-lalu. Fa yaghfirullahu lahu, maka Allah pun memberikan ampunan untuk orang yang membaca la ilaha illallah itu. Ya, atandurna ila auladi wa anzurna ila dars. La tandur wa la taltafitna yaminan wa shimalan. Paling terbaik adalah la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Apa artinya afdalu ma qultuhu? Perkataan yang paling afdal, paling utama yang aku katakan. Wan nabiyyuna min qabli, dan para nabi-nabi yang sebelumku, la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Tetapi ibadah yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala sholawat. Sholawat itu satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan, ada syairnya tuh, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hadmun min ghairi taraddudi a'maluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Adimis salata ala nabi Muhammadi, selalulah kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hadmun min ghairi taraddudi, maka salat itu diterima pasti tanpa diragukan. A'maluna, amal-amal kita, baina qabulin wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima. Itu satu. Amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Kemudian amalan yang Allah juga melakukannya adalah sholawat. Kalau sholat, Allah tidak sholat. Puasa, Allah tidak puasa. Haji, umrah, zakat, sedekah, Allah tidak melakukannya. Tapi kalau sholawat, sebelum Allah nyuruh, Allah dulu yang melakukannya. Dan Allah senantiasa melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun. Yusallun itu fi'il mudhari'. Yusallun, senantiasa selalu bersalawat 'alan nabi, kepada nabi. Setelah Allah menyatakan Allah dan para nabinya, para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, baru Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kepada Nabi. Jadi sebelum Allah nyuruh, Allah duduk salawat. Itulah amalan yang Allah saja melakukannya. Bahkan sebelum Allah menyuruh, Allah terlebih dahulu melakukannya, baru Allah menyuruh hamba-hambanya.
Nah, kemudian jadi zikir la ilaha illallah, zikir yang paling afdal. Zikir la ilaha illallah menggoncangkan arasy Allah sampai arasy tersebut tidak mau diam kecuali yang membacanya diampunkan oleh Allah. As-sadis, yang ketiga, qala ba'du sahabah radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah wa madda biha sautahu ta'dhiman laha ghafara Allah lahu 4,000 dhanbin. Qila fa in lam yakul lahu 4,000 dhanbin qala yaghfiru min dhunubi ahlihi wa jiranihi. Ini dari kitab Ar-Rawdul Fa'iq. Sebagian sahabat berkata, man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah wa madda biha sautahu, kemudian dia panjangkan kalimat itu, dipanjangkan, la ilaha illallah, dipanjangkan suaranya. Kan biasanya kita bacakan la ilaha illallah kan itu. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha illallah seperti itu, kata sebagian sahabat Nabi yang ngomong ini, dan dia membaca seperti itu ta'ziman, karena mengagungkan laha kalimat tersebut. Jadi dia membaca dengan bacaan panjang itu karena tujuannya mengagungkan kalimat tersebut, maka ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosa dia 4,000 dzambin, 4.000 dosanya diampunkan. Qila, ditanyakan kepada sebagian sahabat itu, fa in lam yakun lahu 4,000 dzambin, kalau dia tidak mempunyai dosa sebanyak 4.000 bagaimana? Kalau dosanya tidak sampai 4.000. Qala, maka sebagian sahabat itu menjawab, yaghfiru, maka Allah akan mengampunkan min dunubi ahlihi wa jiranihi, daripada dosa keluarga dan tetangganya. Jadi kalau dosa dia tidak sampai 4.000, misalnya dosa dia 1.000, dia baca la ilaha illallah 1.000, dosanya hapus, sisa 3.000 itu dibagikan oleh Allah, ampunan itu untuk para keluarganya dan para tetangganya. Alhamdulillah. Jika seperti itu aja mengampunkan dosa. Makanya sebagian para ulama itu, nah, terutama kalau Ustaz biasa dia tuh di Jakarta biasanya tuh, ya di Jawa biasanya deh. Nah, kerjaan pun udah mulai. Biasanya terakhir majelis tuh, terakhir majelis ada namanya talqinud dzikir. Ya. Terakhir majelis itu ada namanya ijlisi. Terus nih, kelas ijlisi. Biasanya yang namanya terakhir majelis tuh, kalau Jawa biasanya itu akhir rata, akhir maulid, misalnya acara tabligh akbar, terakhir nanti ada satu orang tua itu maju ke depan diminta untuk namanya talqinud dzikir, mentalqinkan, membimbing orang untuk ikut zikir. Yang zikir ini dibaca. Nanti dia yang baca itu bilang, afdhalul dzikri fa'alam atau qala Rasulullah SAW, afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nanti yang hadir itu ikut semuanya 3 kali dibaca itu. Terakhir baru ditutup dengan doa. Itu ternyata membaca zikir la ilaha illallah panjang seperti itu dapat mengampunkan 4.000 dosa. Kalau dosanya tidak sampai, maka sisanya untuk keluarga dan tetangganya. Nah, Ar-Rabi' yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannata. Qila wa ma ikhlasuhu, qala an yahruzahu amma harrama Allah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas, masuk surga. Apa maksudnya ikhlas di situ? Maksud daripada ikhlas adalah, itu ditanyakan tuh, Nabi ditanya, wa ma ikhlasuhu, apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah? Qala
Beliau menjawab, hendaknya orang yang mengatakannya itu menjaga kalimat la ilaha illallah dari apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya dia menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Berarti orang itu yang ikhlas baca la ilaha illallah. Lastum biha bisadiqin. Ini kitab Risalatul Mudzakarah. Di sebagian riwayat disebutkan la tazalu la ilaha illallah, kalimat atau zikir la ilaha illallah itu senantiasa tadfa'u, tidak mau meninggalkan kewajiban gara-gara urusan dunia. Dia tidak mau menghalalkan segala cara gara-gara urusan dunia. Itu namanya dia lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka jika kalau dia melakukan hal itu, zikir la ilaha illallah, mendahulukan urusan dunia, meninggalkan kewajiban gara-gara urusan dunia, gara-gara bawa adiknya ke kolam renang, gara-gara bawa anaknya ke kolam renang sampai meninggalkan sholat, gara-gara bawa anak atau Allah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, beliau setiap hari qasidah la ilaha illallah 25.000 kali ya. 25.000 ya Allah 25.000 kali. Nah, Umar pasal kalau yang pulang disuruh pergi pasar, ya. Baca nih, apa kata Nabi? Man dakhala suq, siapa belanja di pasar? Kata Nabi, barang siapa yang masuk pasar. Enggak sampai di situ, wa bana lahu baitan bil jannah. Allah buatkan dia istana di surga. 4 banat dapat banat. 1 sejuta kebaikan, 2 sejuta dosa diampunkan, 3 sejuta derajat diangkat. Sekarang Ustaz mau tanya kalian nih. Sekarang Ustaz mau tanya kalian. Kalau sekarang Ustaz nyuruh kalian nih, Nazlah lah, Ustaz suruh, Nazlah, ini Ustaz kasih ente 1 juta, 1 juta rupiah. Ustaz kasih. Besok itu balik kamu dalam, saya kasih izin ya. Balik kamu dalam, pagi-pagi jam 7 wangi ramai di pasar, ente baca ini 1 juta hadiah. Kira-kira mau tak? 1 juta rupiah mau tak? Itu 1 juta rupiah. Mau. Apalagi ini bukan 1 juta rupiah, 1 juta pahala. 1 juta pahala tak bisa dinilai dengan duit, tak bisa dinilai dengan harta. Dan ini bukan 1 juta, malah 3 juta dapatnya. Kenapa? 1 juta pahala, 1 juta dosa diampunkan, 1 juta derajat plus istana di surga. Istana di ini yang janji Nabi lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasal kampung dalam. Itu begini, baca ini sekali aja. Ustaz kasih dia istana. Istana, istana beserta isinya, bukan rumah biasa nih. Istana dikasih. Kira-kira mau baca tak? Cuma baca sekali aja. Dapat istana. Baca tak Pak? Cuma sekali. Habis itu baca itu, biar tak dibilang orang gila. Habis baca ini sekali, habis itu dia ketemu orang, apa baik. Itu biasa normal. Jadi orang tak jangka dia gila kan, begitu caranya. Aja orang ngomong kan itu kan. Bagikan orang apa itu. Istana mana? Istana. Ini istananya bukan di dunia, surga lagi istananya. Ya, istana di dunia aja orang rebutan, apalagi istana di surga yang terbuat dari batu-batu yakut, perhiasan-perhiasannya tak terlintas oleh hati, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas oleh hati, kan gitu sifatnya surga. Nah, amalkan di badan. Ente kalau malu, ente renungkan gini. Sekarang kalau ada satu orang mau ngasih saya istana di dunia, pasti saya baca nih. Kalau ada orang ngasih saya sekarang duit 3 juta rupiah, suruh baca ini sekali, pasti saya baca. Baca tak Pak? Kasih 3 juta rupiah, baca langsung cash 3 juta. Baca tak? Baca, apalagi istana di surga. Ini 3 juta, ampunan 1 juta, pahala 1 juta, derajat 1 juta, derajat. Baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkat suaranya ya. Baca ini.
Sekali-sekali nanti pasar. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar saja rela masuk pasar untuk dapatkan ini. Ya, Ustaz nanti mau ngamal ini. Ya, nanti Ustaz mau pergi ke pasar, ada ini. Nah, ya Ustaz ulangi bacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Bukan huwa ala kulli syai'in qadir ya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap masuk pasar baca. Kalau sekali ya dapat macam itu. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 100 kali kita baca 100 istana di surga. Kali 100 juta pahala, 100 juta dosa diampunkan. Kita dosa dah sampai 100 juta tadi itu dibagi ke keluarga dan derajat luar biasa. Nah, nikmat nih, nikmat ini. As-sabi yang ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala inda ru'yatihi al-janazah wal mayyit Allahul afi ba'da qudratihi la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Itu keranda itu. Siapa yang melihat mayat dalam keranda, dia membaca kata Nabi, la ilaha illallah al-afi ba'da qudratihi. Yang baca walil mayyit, dan buat mayat, waliman indal jenazah, dan orang-orang yang ada ikut mengantar jenazah itu. Jadi orang-orang yang ada di sekitar jenazah itu, yang hadir pada al-masyhur. Habib siapa? Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur. Tahu ini Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini? Mufti Hadramut yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab kita baca dulu nih. Beliau ini Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhur. Saya melihat Nabi dalam keadaan sadar. Padahal beliau jumpa Rasulullah SAW, wa ajazani, dan Rasulullah mengijazahkan kepada saya, kata beliau, fi dalam zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam pertemuan itu memberi ijazah. Di masanya ada seorang wanita namanya Sultanah Az-Zabidi. Ustaz ziarah waktu ke Hadrat itu ziarah ke kuburannya. Wanita soleha, waliyah. Beliau ketemu Nabi langsung, nyata, bukan dalam keadaan tidur. Itu salah satu wanita yang tinggi derajatnya. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajat oleh Allah Taala. Menjadi orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW di dunia sebelum di akhirat nantinya. Nah ini Habib Abdurrahman Al-Masyhur nih. Beliau punya karangan, nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Perhatikan. Apa nama kitabnya? Bughyatul Mustarsyidin, nama kitabnya. Itu dalam kitab itu disebutkan, ini perhatikan baik-baik nih. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya nikahnya seorang syarifah dengan yang bukan sayyid, dengan yang bukan syarif, dengan yang bukan habib, kata beliau dalam kitab itu, walaupun syarifahnya ridho nerima, walaupun walinya ridho nerima, dia nikah dengan yang bukan habib, nikahnya tetap tidak sah. Karena kata beliau, dalam hal ini para alawiyin, para habaib mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Memang kata Imam Syafi'i bilang, menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau walinya ridho, syarifahnya, si perempuannya syarifah itu ridho, rela nikah sama selain sayyid, sah, kata Imam Syafi'i. Tapi para ulama dari kalangan alawiyin, habaib dari zaman dulu sampai sekarang, para ulama dari golongan habaib, untuk masalah ini mereka ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya coba kita lihat, tidak ada para ulama, orang-orang soleh, wali-wali Allah daripada habaib nikahkan anaknya sama yang bukan sayyid. Tidak ada. Kita lihat aja semuanya. Kenapa? Karena mereka ngikut dulu terus para habaib yang terdahulu dalam urusan ini, ikut pendapat mazhab pendapat
Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kalau syarifahnya ridho, walinya ridho, tetap tidak sah nikahnya. Kecuali kalau semua habaib yang ada di dunia ridho dengan nikahnya dia. Itu kan tak mungkin, mustahil. Artinya apa? Nikahnya tidak terus. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Mereka menikahkan anaknya dengan yang bukan sayyid. Ini Habib Abdul Rahman masyhur yang membuat kita mufti Hadramut pada masanya. Beliau menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tersebut dalam kitabnya. Perhatikan baik-baik. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, tahu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, wali kutub yang meninggal mungkin yang tinggal di Jeddah. Apa kata beliau? Kalau saya punya ada yang mau melamar kalian selain habaib, jangan diterima. Jangan diterima. Kalau kalian terima, dunia akhirat Cak ngomong Ustaz ni, wallahi demi Allah, dunia akhirat tidak akan berkah itu kalian. Dunia akhirat dia udah makin tua, bukan makin berkah, makin sengsara. Dan yang paling dirasakan dia minder. Minder. Nanti dia punya sepupunya Sayyid, iye. Anaknya bukan. Itu minder tuh. Nanti kan dikumpul sama sepupu-sepupunya kan. Nah, sepupunya dipanggil iye, sepupunya dipanggil Syarif, Habib. Anaknya kan Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau bilang dalam qasidahnya, ilzam kitaballahi watba' sunnatan wagtab hadakallahu bil ilzam kitaballahi watba'. Coba lihat, ikutilah, kamu akan Allah akan beri kamu hidayah. Ikuti siapa? Bil aslafi. Salaf. Siapa itu salaf? Orang-orang soleh terdahulu. Bisawab ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fa'alayna tawbah taghfir bi walhamdulillah fil bad'i wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasai. Gimana ini lihat uswahid. الفاتحة للمريضة الشريفة ميمونة بنت علي القدري بنت يوسف بن علي القدري والتي ستتزوج إكي سبتي براتيوي بنت مجيانتو فرا نبيلة حمزة يا مولا. والفاتحة إلى زبيدي علي بن علي شريف عبيد الله بن هاشم بن شهاب Rifa Emiliana bin Muhammad bin Syahab, Haji Abdul Karim bin Karim, Haji Maimunah binti Sarid bin Hatimah, Rifa Aminah binti Soleh Asgaf, Said bin Abdullah, Asna binti Ali, Marsina binti Muslim, Rusminur bintu Abdul Sattar, Abdul Rahman Al-Gadri, Haji Tarmiji bin Haji Ismail, Selamat bin Riban, Ahmad Sumadi bin Nabun Sudira, wa Syarif Qasim bin Umar Al-Gadri, Syarif Amran bin Ahmad Al-Idrus, Syarif Hamid bin Ali Al-Gadri, Musyrifah bintu Mardani, Hatimah binti Sui, Malinggi bin Hasan Abdullah, Syarif Ahmad bin Abdul Rahman Al-Gadri, Muhammad bin Samoto, Ahlama bintu Abdul Latif, Syarifah Fatimah Al-Hinduan. Anna Allah يغفر الأموات ويرفع درجاتهم وأن الله يشفي المرضى شفاء تاما عاجلا شفاء لا يضر سقما وأن الله يقضي من له حاجات من حاجات الدنيا والآخرة الله يقضي جميع حاجاتهم وأن الله يرزقنا ويرزقكن معهد الأزواج الصالحين الطيبين الجملاء ظاهرا وباطنا على هذه النية كل نية صالحة ومن وصل نصر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.